Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatmawati dengan NPM 23030500142. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan mitigasi bencana di sekolah dasar yang diampu oleh Dr. Rasidi, Magister Pendidikan. Yang pertama, membahas konsep dasar mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat, mengurangi korban jiwa, serta meminimalkan kerugian. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita perlu memahami bahwa pendidikan mitigasi bencana penting diberikan sejak dini agar peserta didik mengetahui cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Yang selanjutnya, membahas potensi bencana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dan termasuk dalam kawasan Ring of Fire. Akibatnya, Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerahnya agar lebih siap dalam menghadapinya. Nah, yang selanjutnya membahas mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Nah, mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan fisik seperti rumah tahan gempa, tanggul, dan jalur evakuasi. Sedangkan mitigasi non-struktural dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi bencana. Di sekolah, mitigasi dapat diterapkan melalui program sekolah siaga bencana sehingga seluruh warga sekolah mengetahui prosedur keselamatan saat terjadi bencana. Yang selanjutnya, membahas dampak psikologis bencana dan trauma healing. Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan trauma, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan trauma healing melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, menggambar, bercerita, dan aktivitas kelompok. Guru memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional agar peserta didik dapat kembali belajar dengan nyaman. Yang selanjutnya membahas ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ketangguhan dibangun melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah juga berperan dalam membentuk budaya sadar bencana melalui pembelajaran latihan evakuasi, dan kerjasama dengan orang tua serta instansi kebencanaan. Yang selanjutnya membahas pembelajaran mitigasi bencana di sekolah dasar. Guru dapat mengintegrasikan materi mitigasi ke dalam berbagai mata pelajaran menggunakan model pembelajaran yang aktif dan menarik seperti problem based learning maupun project based learning. Selain itu, media pembelajaran seperti poster, video, dan simulasi dapat membantu peserta didik memahami langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Nah, yang selanjutnya membahas isu-isu kontemporer dalam mitigasi bencana. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, perkembangan teknologi mendukung mitigasi melalui sistem peringatan dini dan penyebaran informasi resmi. Selain teknologi, kearifan lokal dan budaya gotong royong juga menjadi kekuatan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan mitigasi bencana merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh melalui pembelajaran sejak sekolah dasar. Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi bencana dengan tepat. Dengan demikian,
risiko korban dan kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.